Ini mengamati begitu ya, yang namanya juga kalau kita lihat ada pro kontra terkait food estate, banyak kritikan di mana-mana. Sebetulnya mengamati atau menurut point of view dari Pak Anton sendiri, food estate ini apakah memang dinilai gagal? Atau kami juga akan bertanya, sebetulnya ukuran gagalnya itu seperti apa sih Pak Anton? Silakan. Begini, kalau masalah gagal tidaknya itu kan kita harus melihat langsung, kemudian juga mengamati dalam satu kurun waktu, gitu ya. Saya tidak mau masuk ke sana karena sejujurnya saya belum melihat secara langsung, sehingga saya tidak ingin mengomentari hal itu. Silahkanlah mereka yang melakukan penelitian untuk menilai. Tetapi apa yang saya soroti adalah apakah program ini tepat? Gitu. Pertama, dari sisi prioritas program ya. Terus yang kedua, apakah semua harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, itu sebetulnya yang lebih penting buat saya. Pertama, apakah tidak disadari bahwa 40% sawah di Indonesia ini adalah sawah tanah hujan yang bisa ditanami hanya 1 kali dalam 1 tahun. Mengapa tidak fokus di lahan-lahan seperti ini dulu? Mengapa harus membuka yang baru ataupun juga meningkatkan sesuatu yang kita sudah tahu memang di sana itu sulit untuk ditingkatkan di lahan-lahan yang misalnya seperti yang di Kalimantan Tengah, di Dadap itu ya, yang banyak gambutnya gitu. Walaupun itu bukan di daerah gambutnya, itu memang agak sulit. Kami sudah berkali-kali ke sana kan, itu sudah berapa periode kita kita tangani dan kesimpulannya ya memang tidak layak lah bisa dikatakan. Di sisi lain yang layak itu masih banyak. 40% dari 7 juta hektar, kira-kira berapa itu? Kalaulah itu 3 juta hektar saja, ya, kita fokus di sana, di mana sawah-sawah itu sudah ada petaninya, sudah ada yang menggarapnya. Hanya karena kekurangan air misalnya, kekurangan sarana. Nah itulah sebetulnya yang harusnya dibangun oleh pemerintah. Ya, fokuslah pada sawah-sawah yang sudah ada dulu saja itu dulu ya, itu luar biasa. Kalau 3 juta hektar itu bisa ditanami 2 kali dalam 1 tahun, berapa coba peningkatannya? Itu kan dengan luar biasa, ya kan? Itu kita bisa ekspor itu kalau gitu. Katakanlah tidak sampai 3 juta hektar, setengahnya lah 1,5 juta hektar, itu pun sudah luar biasa. Irigasi sekarang ini tidak harus juga membangun seperti irigasi di masa konvensional ya. Saya sudah baru saja keliling Jawa Tengah dan Jawa Timur, petani-petani kita juga sudah pintar. Ya, sebagian itu mereka sudah berani berinvestasi dengan menyediakan air dengan cara menggali air tanah ya dengan menggunakan pompa-pompa, tapi masih menggunakan BBM. Nah, sekarang kan sudah ada solar cell, ya kan? Sudah ada solar cell. Itu bisa disitulah ini pemerintah seharusnya bisa berinvestasi, ya menyediakan sarana air, baik dengan bendungan, dengan irigasi, dan itu memang sudah dimulai juga, tetapi kan belum menyentuh sawah-sawah yang masih banyak ini gitu. Nah itu fokus saja di sana. Sediakan saja sarana airnya, misalnya yang paling gampang itu adalah pompa air dengan menggunakan solar cell. Saya yakin itu akan jauh lebih meningkat. Itu yang pertama ya. Jadi artinya fokus programnya cobalah dievaluasi kembali. Nah yang kedua, kenapa sih harus pemerintah yang turun tangan langsung? Kalau memang pemerintah punya uang ya, kenapa nggak uangnya itu ya melalui perbankan, mekanisme perbankan dipinjamkan kepada para petani atau kepada swasta ya. Ya, swasta harus turun tangan juga karena kalau petani-petani kecil juga kasihan juga mereka kemampuannya terbatas. Berikanlah pinjaman kepada swasta, pada petani. Yakin mereka bisa mengembalikan. Nah, kalau pemerintah yang melakukan menangani food estate secara langsung, uangnya kembali nggak? Nah, ini kan harus juga dihitung input outputnya. Ya, akan lebih baik kalau itu kemudian pemerintah konsentrasi pada legislasi, pembangunan infrastruktur, ya, kemudian pendampingan pada para petani ataupun swasta yang ingin terjun menghasilkan pangan. Saya kira itu yang lebih penting daripada
apa namanya, ya, bagi saya ya, daripada mengomentari gagal atau berhasilnya karena saya tidak melihat langsung. Pak Anton, andai memang Pak Anton dan juga Pak Andi bersepakat begitu ya memaksimalkan lahan dan juga tani yang ada, sebetulnya kalau kita lihat realita yang terjadi di lapangan, lahan dan juga para petaninya ini di daerah yang memang lumbung-lumbung padi sebetulnya sudah mulai berkurang. Apakah memang urgensi dari membuka lahan baru ini memang sebetulnya tidak begitu penting bagi food estate? Silakan. Ya, Pak, eee, sebetulnya itu bisa membantu ya, tetapi serahkanlah pada swasta, serahkan pada petani yang memang mampu melakukan hal itu. Kalau membuka yang baru, bisa saja itu juga apa namanya, sesuatu yang penting kalau memang memungkinkan ya. Eee, tapi seperti tadi kita tekankan, saya maupun Pak Andi sepakat ya, maksimalkan yang ada dulu itu prioritasnya kalau memang karena anggaran pemerintah itu kan juga terbatas ya. Jadi kalaupun punya uang ya tadi saran saya ya serahkanlah kepada swasta yang ahlinya, kemudian kepada petani yang ahlinya. Nah, pemerintah kalau memang punya lahan ya, yang clear and clean, bukan membuka hutan ya, ya bagus kalau memang itu diusahakan ya, tetapi jangan melupakan apa yang sudah ada. Sama juga dengan bendungan gitu. Saya juga sama Pak Andi, saya menemukan juga di Banten bendungan yang aduh sayang sekali itu sudah dibangun capek-capek di zaman Pak Harto ya, tapi kemudian tidak terurus dengan baik, terjadi pendangkalan. Padahal itu bisa mengairi sekitar 4.000 hektar. Nah kalau ini dimaksimalkan, kan petani bisa tanam dua kali setahun. Ya, dari itu. Kemudian ada satu hal lagi sebelum saya lupa ya. Kita ini jangan jangan semuanya tuh serba pemerintah gitu. Filosofi kita tuh jangan seperti itu. Pemerintah itu ya memang jelas punya fungsi penting membantu, tapi jangan seakan-akan masyarakat tuh bergantung sepenuhnya pada pemerintah. Apa yang ingin saya sarankan? Cobalah ya, berdayakan masyarakat bersama-sama pemerintah ya. Ayo kita tingkatkan produksi pangan. Masyarakat itu luar biasa loh, ada jutaan. Kalau misalnya satu orang, dan namanya pangan kan tidak harus padi, tidak harus apa namanya, kita bisa memproduksi pisang, ubi jalar. Ubi jalar itu bisa ditanam di mana saja, bahkan di kantong-kantong plastik itu bisa ditanam. Dan saya sudah membuktikannya di depan rumah, di sekeliling rumah, di lapangan. Itu kalau mereka juga memproduksi pangan, masyarakat setiap orang memproduksi pangan, yang bukan hanya padi, ya, saya yakinlah kita ini nggak akanlah kekurangan pangan, nggak akanlah itu namanya terjadi stunting. Tapi karena kita ini selalu ya dalam tanda petik didinabohkan ya seakan-akan pemerintah bisa melakukan segalanya. Kalau kekurangan beras kita akan impor. Oh, bulog berasnya penuh nih gudangnya. Jadi ya masyarakatnya kurang termotivasi untuk juga menyediakan pangan untuk dirinya sendiri gitu. Ini saya kira ya saya ingin sarankan ya, ayolah ajak masyarakat untuk bersama-sama pemerintah menanggulangi masalah ketahanan pangan ini sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama sehingga optimal. Itu dikarunia iklim yang luar biasa. Istilahnya nanam di luar rumah aja dengan polybag bisa gitu. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Kalaupun misalnya mau ditukar dengan beras kan bisa. Kita mau produksi ubi jalar, ya nanti ubi jalarnya nanti ada yang menampung, dibuat tepung, itu nanti bisa, bahkan ada yang juga dibuat dalam bentuk direbus, dibakar, kemudian dikukus, diekspor, ya itu kemudian uangnya ditukar dengan beras kalau memang inginnya beras. Jadi jadi sebetulnya kekuatan masyarakat itu jangan diabaikan, itu luar biasa, punya jutaan. Kalau 10 juta rumah tangga menghasilkan masing-masing 10 kilogram aja per bulan, berapa itu?